Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Loki adalah karakter yang paling sulit ditebak, licik dan juga jahat yang pernah kita temui dalam cerita One Piece. Dia adalah orang yang mampu memikat orang lain dan membuatnya tampak seperti orang lain yang baik hati dan dapat dipercaya. Namun sebenarnya yang terpenting adalah mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang lain, itulah tujuannya. Nah, alasan mengapa Hairudin mengatakan apa yang dia katakan tentangnya pada chapter 1141 semuanya terhubung dengan cara Oda membangun Loki untuk cerita One Piece. Dia menggabungkan banyak dewa Nordik lainnya untuk menyempurnakan Loki ini. Dimulai dengan dewa Nordik Hodor, putra Odin, dan yang ditipu oleh Loki untuk membunuh Baldur. Nah, Loki sepertinya benar-benar akan buta dalam serial One Piece ini. Lihat saja Hodor, sang dewa buta, adalah dewa musim dingin, angin, dan juga kegelapan. Namun, ia memiliki indera yang tajam. Oda sepertinya akan memberikan Loki ini Kenbun Haki tingkat lanjut yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Contoh, haki yang bakal dimiliki oleh Loki ini sepertinya mirip sekali dengan cara Usopp yang bisa melihat Luffy, Law, dan juga Sugar. Loki juga bisa mendeteksi apapun, tetapi bisa mengunci target selamanya dan melacak mereka dimanapun mereka berada, bahkan di dunia ini. Itu juga sepertinya akan setara dengan kemampuan melihat masa depan yang jauh lebih berbahaya seperti layaknya Akagami no Sengs perlihatkan. Lihat saja apa yang dia lakukan dengan salah satu dari kesatria suci yakni Gunko, di mana pada saat itu dia bisa mendeteksi gerakan yang bahkan Gunko ini belum lakukan sama sekali. Mungkin saja memang dia juga mengetahui bahwa ayahnya sendiri berhubungan langsung dengan pemerintahan dunia dengan menggunakan kemampuan membaca masa depannya. Oleh karena itulah alasan dibalik pembunuhan Harald bisa saja terkait dengan hal ini. Nah, Loki juga sepertinya sudah mengetahui bahwa Luffy akan benar-benar membebaskannya. Karena itulah dia dengan berani menjelek-jelekan kaum naga langit di depan dari kesatria suci. Dengan asumsi, jika dia terbebas nanti, kesatria suci ini dipastikan akan menanggung hasil akibat perbuatannya dengan menyiksa pangeran Loki ini. Jadi inilah mengapa Loki benar-benar mengerikan dalam mendeteksi suatu hal. Tidak ada tempat bagi targetnya ini untuk bersembunyi. Dia pasti akan mampu mencarinya, menghancurkannya, dan bahkan menghapus keberadaan dari targetnya langsung. Namun dengan catatan ini hanya terjadi jika dia benar-benar buta. Yang sepertinya digunakan oleh Oda Sensei untuk menggantikan Loki adalah sang dewa mendengar segalanya yakni Heimdall. Lihat, kita semua mengira itu adalah karakter Heimdall, tapi tidak sadar bahwa Heimdall ini adalah campuran untuk karakter Loki. Loki mungkin dapat mendengar segalanya dari jarak yang sangat amat jauh. Jika demikian halnya, maka ia telah mendengar semua yang dikatakan atau dipikirkan orang tenangnya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kita mengetahui pasti Oda menggunakan Loki dan terhubung dengan Thor. Thor adalah hal yang berhubungan dengan kekuatan, kehancuran, dan juga menjadi pejuang sejati. Sementara itu, Loki adalah perwujudan sejati Thor dalam cerita One Piece. Dia akan menjadi salah satu yang bahkan melampaui kemampuan petir milik Enel sendiri. Kita tahu Ragnar bahkan sepertinya bisa melampaui petir mengerikan milik kemampuan buah iblis Goro Goro no Mi milik Enel ini. Nah, jadi bagaimana jika nanti ke depannya Loki lah yang mengubah seluruh lingkungan? Pulau yang disebut sebagai Raijin tempat Uroige ini berlayar, dan di sanalah Sengs dan juga Loki ini bertarung. Kemudian ada hal juga yang penting yang dihubungkan Oda dengan Loki. Odin yang kita tahu punya pengetahuan atau kebijaksanaannya. Jadi temukan rasa Loki tak akan seperti itu. Dia hanya akan jadi petarung atau pejuang yang bodoh. Sifat ini persis seperti sifat yang dimiliki oleh Luffy nantinya. Namun perlu digarisbawahi juga, dia juga memiliki banyak pengetahuan yang sebagian besar para raksasa tak mengetahuinya. Nah, ini pun akan membuatnya benar-benar menjadi salah satu karakter yang paling berbahaya nantinya. Kemudian, di dalam chapter terbaru, kita telah diperlihatkan bahwa Loki memegang palu alias Ragnir, senjata yang terinspirasi oleh dewa petir Thor, yakni palu Mjolnir. Nah, tapi tahukah kalian Thor punya dua aksesoris lainnya yang membantunya menjadi sekuat sekarang? Loki sepertinya akan sejajar dengan Thor, di mana dia akan memiliki senjata buah iblis atau mungkin dua aksesoris buah iblis yang berhubungan dengan senjata dari Thor. Di dalam mitologi Nordiknya sendiri, ada dua kurcaci bernama Brok dan juga Sindri. Mereka lah yang menciptakan palu Thor. Itu sesuatu yang sebagian besar dari kita sudah tahu. Namun bersama dengan palunya, salah satu dari mereka membuat gantungan besi yang disebut sebagai Jang Rape untuk menahan hantaman palu.
Nah, Loki mungkin juga memiliki semacam sarung tangan untuknya dengan menggunakan Ragnir. Namun sarung tangan ini mungkin juga mengandung buah iblis. Kita tahu benda mati dapat memakan buah iblis. Bagaimana jika sarung tangannya memiliki kemampuan buah moa-moa yang digunakan oleh karakter Brandy Ward? Kemampuan ini memungkinkan Loki untuk meningkatkan ukuran objek apapun dan juga meningkatkan kecepatan senjatanya. Bisa saja buah non-canon dari Brandy Ward ini akan masuk ke dalam canon. Nah, sekarang untuk buah iblis senjata Loki yang kedua. Aksesoris Thor bernama Meiningjord. Ini berarti sabuk kekuatan. Benda ini adalah sabuk yang memberi Thor kekuatan dan juga tenaga. Jadi kesimpulannya Thor memiliki palu, sarung tangan, dan juga sabuk kekuatan yang melengkapinya. Jadi jika Oda benar-benar memutuskan untuk melakukan hal ini, maka Loki seharusnya mempunyai ikat pinggang yang telah kita lihat dia kenakan. Jadi mungkin saja dia juga memiliki buah iblis yang memang jadi kemampuan dari ayahnya dulu. Mungkin dia akan memiliki kemampuan yang memperkuatnya dengan kekuatan yang lebih besar seperti layaknya Thor. Jadi Loki mungkin memiliki 3 benda yang mengandung buah iblis dan dirinya sendiri telah memakan satu. Jadi kalian bayangkan saja bagaimana Luffy dan teman-temannya akan benar-benar kewalahan melawan pengguna lebih dari 1 buah iblis ini. Ini juga akan menjadi trial bagi Luffy untuk melawan pengguna buah iblis lebih dari 1 buah yang nanti akan melawan sosok dari Kurohige yang dikatakan mempunyai 3 buah iblis sekaligus. Jadi, terkait dengan buah iblis yang dimakan oleh Loki, kita semua bertanya-tanya dan penasaran bagaimana sebenarnya kematian dari Raja Harald itu sendiri. Kita semua langsung menuding Loki sebagai biang keladinya. Semua itu karena ada satu raksasa yang berhasil selamat dari semua peristiwa mengerikan tersebut, yakni Jarul. Tapi mungkinkah dia benar-benar dalang dibalik kematian dari seorang raja yang hanya menginginkan masa depan yang lebih damai bagi Elbaf? Nah, jadi teori ini akan kita mulai dengan meneliti kartu Inggris kuno di abad pertengahan 18 yang disebut sebagai Raja Bunuh Diri. Kartu tersebut adalah Raja Hati dan deskripsi kartu tersebut adalah seorang raja dengan pedang yang menembus kepalanya. Jadi apakah mungkin Oda di sini dapat inspirasi untuk Jarul dengan pedang di kepalanya ini? Lihat apa yang lebih membuat teori ini menarik. Kartu dengan pedang yang menembus kepala ini itu seperti salinan kartu asli dari abad yang ke-15. Aslinya menggunakan kapak perang bukanlah pedang. Disebutkan bahwa kapak itu pun menghilang dan diganti dengan pedang. Nah, jadi kalian bayangkan saja kalau pedang ini benar-benar tak ada di kepala sama sekali. Hanyalah ditaruh begitu saja untuk menipu orang lain. Kartu itu adalah Raja Bunuh Diri yang merupakan Raja Hati. Ada istilah yang disebut sebagai tusukan di hati. Ini berarti pengkhianatan, tipu daya, dan juga patah hati. Jadi mungkin saja ya Jarul alih-alih menusuk ke Raja Harald dari belakang, dia pun menusuknya langsung dari depan alias jantungnya. Jika pedang itu asli, maka Jarul bisa saja menjadi orang yang menusuk Raja Harald dari depan, dan Raja Harald berhasil mencabutnya dan menusukkan pedang itu di kepala dari Jarul sendiri. Jadi mungkinkah Oda menggunakan Usopp untuk menampar kepala dari Jarul untuk pada dasarnya menentukan apa yang bisa menjadi jawaban atas pengkhianatan dari Jarul ini sebelumnya? Lihat, Usopp melompat dan menghantam kepala Jarul lalu menamparnya. Jika Jarul menusuk Raja Harald, maka Harald dapat mencabut pedangnya dan melontarkan dirinya ke kepala Jarul. Yup, jadi bagaimana menurut kalian dengan senjata Loki yang Tabogan bahas tadi dan juga peran dari Jarul yang terhubung ke dalam mitologinya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kita bertemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Tabogan dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.